Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu kembali lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kali ini kita coba ingin menanggapi dan memenuhi permintaan teman terkait dengan fatwa MUI yang menyikapi situasi pertempuran Palestina melawan agresor Israel yang sampai saat ini tidak kurang dari 11.000 korban jiwa, teman-teman saudara kita rakyat Palestina. Tentu kita mengungkapkan bela sungkawa yang tiada hingga kepada teman-teman kita yang saat ini insya Allah mati sebagai syuhada. Teman-teman sekalian, seperti yang kita perhatikan, kita amati, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwanya. Di antaranya adalah ada 4 poin. Kemudian kita ingin menyuplik satu fatwa yang kemudian ini disikapi beragam oleh masyarakat. Di antaranya adalah berkaitan dengan produk-produk Israel yang saat ini sangat banyak beredar di Indonesia. Nah, fatwa MUI di item pertama dan yang paling penting difatwakan oleh teman-teman yang ada di MUI ini berbunyi seperti ini, bahwa mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel. Jadi mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Jadi saya lagi fatwa haram ini disasarkan kepada, ditujukan kepada siapa saja yang membeli produk Israel dan negara-negara pendukung Israel. Jadi tidak hanya produk dari Israel, tapi negara-negara yang saat ini mendukung agresi Israel di Palestina ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Kita tahu haram berarti kalau dalam fikih kita sesuatu yang wajib dihindari, apabila dilakukan maka hukumnya adalah haram. Fatwa ini tidak ada penjelasan kecuali penjelasan lisan dari beberapa yang ada di MUI pusat, ya, di antaranya adalah sekretarisnya. Nah, satu sisi pengurus besar Nahdlatul Ulama juga merilis sikap, dan kalau PBNU lewat ketua yang membidangi keagamaan ini, bahasa yang disampaikan tidak sama, tapi mendukung sepenuhnya pemboikotan produk-produk Israel atau negara yang mendukungnya. Jadi ada perbedaan di dalam pemilihan bahasa. Nah, teman-teman sekalian, kemudian bagaimana efek dari dua bahasa yang berbeda ini yang kemudian di tengah-tengah masyarakat terjadi polemik. Nah, dalam fikih kita dan bisa disimak itu memang transaksi orang Islam atau negara Islam dengan negara kafir atau orang Islam dengan orang non muslim itu tidak masalah. Jadi sama sekali tidak masalah, bisa dibuka di dalam Syarah Bukhari, ya, bisa disimak. Kemudian di dalam kitab Al-Mabsud, Al-Mabsud adalah karya dari Syekh As-Sarkhosi. Beliau adalah bermadhab
Hanafi. Jadi Al-Mabsud itu adalah kitab madhab Hanafiyah. Ini juga bisa dilihat di mana pada intinya jual beli dengan orang kafir, bisa antar negara, bisa perorangan. Ini diperbolehkan asalkan kalau negara atau orang ini adalah kafir-kafir harbi, maka ini tidak boleh menjual alat-alat perang yang diduga kuat digunakan untuk menyerang negara muslim atau negara lain. Lah, di luar itu maka diperbolehkan. Nah, ada di dalam fatwa Syekh Ramadan Al-Buti, bisa disimak. Beliau ketika ditanya bagaimana hukumnya bertransaksi dengan Israel, negara-negara yang sedang berperang dengan Palestina, dalam hal ini adalah negara Israel, karena sejak dulu ini terus terjadi intimidasi, penggerugotan wilayah ya, makrotnya jelas perang, maka beliau memfatwakan hukumnya haram membeli produk-produk Israel. Ini dari beberapa fatwa yang ada. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian ini kita simpulkan? Menurut saya, karena saya memang ditanya oleh beberapa netizen ya, beberapa teman, bagaimana sikap kita? Nah, pertama kita mengkritik, ya, mengkritik, dan ini juga bisa balik dikritik. Ya, silakan. Kita mengkritik bahasa yang digunakan oleh MUI. Jadi kita sangat memahami betul tujuan dari MUI adalah pertama ini adalah sebagai taksir ya, sebagai hukuman. Jadi fatwa ini tujuannya adalah menghukum Israel agar supaya menghentikan agresinya, karena sudah kejahatannya luar biasa, kejahatan kemanusiaannya sudah luar biasa. Maka MUI menggunakan bahasa membeli produk-produk Israel dan negara pendukungnya, ini adalah hukumnya haram. Lah, kenapa ini kemudian kita kritik? Yang pertama adalah kalau dibahasakan membeli produk dari Israel dan negara pendukungnya adalah haram, maka tentu siapapun yang membeli produk itu terkena hukum dosa. Apalagi ini tidak ada penjelasan situasinya seperti apa yang membeli ini. Karena kita tahu kebutuhan setiap hari masyarakat Indonesia ini kadang stok barang ini yang ada ya dari Israel dan negara-negara pendukung. Negara pendukung Amerika, Jerman, ya, Australia, Prancis, ini semuanya adalah pendukung-pendukung negara Israel. Jadi kita sangat familiar dengan produk-produk Pepsodent, ya, kemudian Aqua, ya, mineral Aqua, Royco dan lain sebagainya. Tentu masyarakat kita masih banyak di daerah-daerah yang memang ketergantungan dengan suplai barang dari negara-negara ini. Nah, tentu tidak bermaksud kita tidak membela fatwa MUI, tapi dalam kenyataannya ini nampaknya tidak bisa sepenuhnya masyarakat kita untuk menghindari itu. Nah, yang kedua adalah MUI sesungguhnya ini juga mengakui bahwa takzir ini tidak selamanya. Jadi ini adalah upaya yang semampunya beliau beristihad agar mereka mendapat tekanan secara ekonomis, sehingga bisa menghentikan dari agresi yang membabi buta ini. Dan kelak dalam waktu-waktu tertentu tentu ini hukum ini tentu akan bisa berubah. Ini kita pahami betul. Tapi yang dikehendaki oleh MUI adalah bahwa ini adalah pressure ya, yang coba dilakukan agar Israel bisa menarik pasukannya, menghentikan pembantaian yang ada di Palestina. Nah, kan tapi sekali lagi hukum haram ini berkonotasi atau berimplikasi hukum siapapun yang membeli produk maka ini haram. Ya, pertanyaan adalah kita yang termasuk yang menikmati YouTube ini gitu ya, bisakah kita kemudian menghindari itu? Nah, oleh sebab itu kita cenderung ya, bukan tujuan apa-apa, cenderung kita lebih cocok dengan bahasa yang disampaikan oleh PBNU, yakni apa? Pemboikotan semaksimal mungkin. Jadi upaya untuk memboikot semaksimal mungkin tanpa ada embel-embel haram dan lain sebagainya. Tapi kalau
hukumnya kita wajib semaksimal mungkin untuk memboikot produk-produk mereka. Maka ini kita cocok dengan bahasa ini. Ini lebih bijak. Kenapa? Pertama, mereka yang membeli dan dalam kondisi yang dia tidak bisa memilih yang lain atau mungkin produknya lebih bagus dan lain sebagainya, maka ini tidak terkena dosa karena seseorang sudah berusaha untuk memboikot. Intinya bahwa kita berkontribusi terhadap penyelesaian konflik di Palestina, bisa berdonasi kepada Palestina, pejuang Palestina, bisa memboikot semampu kita. Jadi semampu kita, saya lagi semampu kita terhadap produk-produk mereka. Ini sama artinya kita berkontribusi terhadap takzir, penjeraan, ketakutan dari Israel agar menghentikan agresinya. Intinya seperti itu. Nah, dengan demikian saya kira rohnya sama, hanya sekali lagi pemilihan bahasa. Jadi rohnya sama, yakni kita berupaya semaksimal mungkin untuk mempreser negara Israel dan para pendukungnya. Sebab kalau ini kita gerakan memboikot ini, tidak membeli produk-produk Israel dan pendukungnya ini serentak, insya Allah ini ya, dampaknya luar biasa. Jadi ribuan bahkan miliaran dolar US dollar ya, ini mereka masukan ekonominya bisa terhenti. Ini kalau negara-negara seperti Indonesia dan negara muslim yang lain, bahkan tidak harus muslim ya, banyak negara-negara non muslim juga yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ini harus serentak, insya Allah ini akan lumpuh. Nah, ini adalah tujuannya sama. Hanya saja sekali lagi dari MUI ada bahasa kalau memberi haram ini saya kira terlalu berat, dan fatwa seperti ini saya kira bahasa-bahasa pengkritik ini tentu akan menjadi boros. Boros itu artinya ada fatwa tapi justru diabaikan karena kondisinya masih tidak mungkin. Kalau mengurangi, ya sekali lagi mengurangi ini bisa, tapi kalau keseluruhan ini tidak bisa. Nah, oleh sebab itu ini pendapat dari kajian fikih kita, dan mana saja produk-produk dari Israel dan pendukungnya ini bisa disimak ya. Jadi ada kurang lebih sekitar 121 produk ya. Ada McDonald ya, KFC, Rinso, Multo, dan ini pedagang-pedagang kita tentu saat ini stoknya masih banyak. Kalau ini diharamkan, masyarakat tidak boleh membeli padahal nggak ada yang lain dan sebagainya, tentu akan meresahkan masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.